Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Berlian Ayu Lestari. Nah, di sini kita akan membahas tentang bab Monera, yaitu ada Archaebacteria dan Eubacteria. Simak baik-baik ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Kingdom Monera. Ciri-ciri dari Kingdom Monera adalah merupakan organisme prokariotik atau tidak memiliki membran inti sel. Kemudian, bersifat mikroskopik, uniseluler, reproduksinya melalui pembelahan biner, memiliki plasmid, hidup bebas atau parasit pada organisme lain, serta umumnya dia tidak memiliki klorofil. Kemudian, struktur tubuh dari bakteri. Kalian bisa lihat pada gambar, itu merupakan struktur tubuh bakteri. Oke, kita bahas satu persatu. Struktur tubuh pada bakteri yang pertama adalah kapsul. Fungsinya sebagai resistensi kekeringan dan cadangan makanan. Yang kedua adalah dinding sel, memberi kekuatan dan bentuk tubuh pada bakteri. Kemudian selanjutnya adalah membran plasma, yaitu mempertahankan kesatuan sel, regulasi transport, pangkal pelekatan flagel. Flagel merupakan alat gerak dari bakteri. Kemudian ada nukleoid yang membawa sifat genetik yang esensial. Flagellata atau flagella merupakan alat gerak pada bakteri. Dilanjutkan dengan fimbria, yaitu alat pelekatan pada substrat maupun antar sel. Selanjutnya ada pilus, endospora, sitoplasma, ribosom, dan plasmid yang memiliki fungsi masing-masing. Kalian bisa lihat pada gambar tersebut ya. Nah, kali ini kita masuk kepada bentuk sel pada bakteri. Ada 3. Yang pertama adalah kokus atau bulat, yang kedua adalah spirilia, dan yang ketiga adalah basil atau batang. Kita bahas satu persatu. Kokus di sini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah monokokus. Bisa dilihat dari susunan katanya, mono berarti satu, berarti hanya ada bulatan satu. Kemudian diplococcus, di artinya adalah 2, jadi bulatannya ada 2. Yang ketiga adalah streptococcus. Nah, ini dia berbentuk bulatan memanjang seperti sabuk. Bisa dilihat dari kata-kata strep ya, berarti dia memanjang seperti sabuk. Yang keempat adalah staphylococcus. Dia berbentuk kotak-kotak bulatan yang membentuk persegi. Nah, selanjutnya adalah sarsina, yaitu bulatan yang membentuk kubus. Itu merupakan bentuk sel yang kokus. Kemudian bentuk sel yang spirilia itu dibagi menjadi 3, yaitu ada spiral, vibrio, dan spirochaeta. Nah, kemudian yang terakhir adalah bakteri berbentuk basil atau batang. Sama halnya dengan kokus, di sini bakteri yang berbentuk basil atau batang juga dibagi menjadi 3. Ada monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Mono tadi artinya 1, berarti batangnya hanya terdiri dari 1. Kemudian diplobasil artinya adalah 2. Jadi batangnya berjejer 2, dan streptobasil, batangnya berjejer memanjang seperti sabuk. Nah, itu tadi merupakan bentuk-bentuk dari sel bakteri. Selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi bakteri, yaitu dengan pembelahan biner. Apa sih yang dimaksud dengan pembelahan biner? Nah, maksudnya adalah satu sel menjadi 2 sel anak yang persis. Jadi satu induk dia membelah menjadi 2 anak
yang persis dengan induknya. Selanjutnya adalah membahas tentang transfer materi genetik. Ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan konjugasi. Apa yang dimaksud konjugasi? Konjugasi merupakan transfer materi genetik melalui saluran penghubung yang dibentuk oleh pilus. Kemudian yang kedua adalah transduksi. Transduksi merupakan transfer materi genetik dengan bantuan virus atau bakteriofag. Dan yang terakhir adalah dengan cara transformasi. Transformasi merupakan transfer materi genetik berupa DNA bebas dari bakteri donor ke bakteri penerima. Itu merupakan cara bakteri untuk transfer materi genetiknya. Selanjutnya yaitu tentang tipe flagel pada bakteri. Flagel merupakan alat gerak pada bakteri berupa bulu cambuk. Yang pertama ada atrik. Atrik ini maksudnya dia tidak memiliki flagel, jadi dia hanya polosan, dia tidak memiliki alat gerak. Kemudian ada monotrik. Mono tadi artinya satu, jadi bakteri hanya memiliki satu flagel di salah satu ujungnya, seperti yang terdapat pada gambar A. Kemudian ada lopotrik. Lopotrik ini dia memiliki sekelompok flagel pada salah satu ujung sel, contohnya seperti pada gambar B. Selanjutnya ada amfitrik. Amfitrik maksudnya ini adalah dia memiliki satu kelompok flagel pada kedua ujung sel. Jadi dia hanya memiliki satu di setiap ujung-ujung pada bakteri. Yang terakhir adalah peritrik. Artinya dia memiliki flagel atau alat gerak di seluruh permukaan sel. Jadi seluruh permukaan sel itu terdapat alat gerak. Selanjutnya kita membahas tentang pengelompokan pada bakteri. Jadi ada beberapa kelompok pada bakteri. Yang pertama dibedakan berdasarkan ada tidaknya peptidoglikan. Yang pertama adalah Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria ini dia tidak memiliki peptidoglikan pada dinding selnya, sedangkan pada Eubacteria dia memiliki peptidoglikan pada dinding sel. Selanjutnya, Archaebacteria struktur selnya lebih sederhana, sedangkan Eubacteria struktur sel lebih kompleks dan modern. Jadi Archaebacteria ini lebih primitif karena dari kata-kata archae itu adalah kuno. Archaebacteria ini juga hidup pada tempat yang ekstrim. Contohnya seperti bakteri halofil, bakteri metanogen, dan bakteri termoasidofil. Sedangkan Eubacteria ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Yang selanjutnya adalah bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan, yaitu dengan heterotrof dan autotrof. Heterotrof di sini dia tidak dapat membuat makanan sendiri, jadi dia bersifat saprofit dan parasit. Saprofit adalah dia memakan dari sisa makhluk hidup, sedangkan yang parasit dia bergantung pada organisme yang masih hidup. Yang kedua adalah autotrof. Autotrof adalah dia dapat membuat makanannya sendiri. Ada 2 cara, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof sama dengan fotosintesis, yaitu dia memerlukan energi cahaya, sedangkan kemoautotrof dia menggunakan energi kimia.
Yang terakhir adalah berdasarkan kebutuhan oksigen. Ada aerob dan ada anaerob. Aerob dia membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Contoh dari bakteri aerob adalah Acetobacter. Kemudian yang anaerob yaitu kebalikan dari aerob, merupakan dia tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Contohnya adalah Lactobacillus. Selanjutnya kita membahas tentang Archaebacteria. Archaebacteria berasal dari kata archaeo dalam bahasa Yunani yang berarti kuno. Archaebacteria merupakan bakteri primitif dan dibagi menjadi 3. Ada metanogen, halofil ekstrim, dan termofil ekstrim. Nanti kita akan menjelaskan satu persatu dari maksud ketiga bakteri tersebut. Yang pertama adalah metanogen. Metanogen di sini adalah bakteri yang mampu hidup pada kadar oksigen yang rendah. Metabolisme khasnya adalah dia mereduksi karbon dioksida menjadi gas metana atau CH4. Peranan bakteri metanogen ini adalah sebagai pengurai penting dalam pengolahan kotoran, kemudian mengubah sampah dan kotoran menjadi metana atau bahan bakar. Bakteri metanogen biasa hidup pada perut hewan, seperti sapi, rayap, dan herbivora lain. Kemudian ada bakteri halofil ekstrim. Halofil sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu halo yang berarti garam dan philes yang artinya pecinta. Jadi bakteri halofil ekstrim ini merupakan bakteri yang mampu hidup pada kadar garam yang tinggi, seperti pada Great Salt Lake dan Laut Mati. Koloni halofil membentuk suatu buih berwarna merah ungu yang dihasilkan oleh bakteri Rhodopsin. Nah, ini merupakan contoh dari bakteri halofil. Kemudian kita membahas tentang peranan bakteri. Yang pertama adalah peranan positif. Ada bakteri nitrogen, yaitu mengikat nitrogen dari udara bebas. Contohnya adalah Rhizobium leguminosum. Selanjutnya ada bakteri nitrifikasi, yaitu mengubah amonium menjadi nitrit. Contohnya Nitrosococcus dan Nitrosomonas. Kemudian bakteri penghasil asam, contoh Acetobacter, yaitu digunakan untuk penghasil asam cuka. Peran bakteri selanjutnya adalah penghasil bahan makanan dan minuman, seperti Lactobacillus sp, yaitu digunakan untuk pembuatan yogurt. Yang selanjutnya bakteri digunakan untuk penghasil antibiotik, contohnya adalah Streptomyces venezuela, yaitu penghasil chloramphenicol. Dan ada sebagai pembusukan makanan pada usus besar, yaitu Escherichia coli atau bakteri E. coli. Itu merupakan beberapa contoh dari peranan bakteri yang menguntungkan. Ada juga bakteri yang berperan negatif. Bakteri ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, dapat menghasilkan racun pada makanan yang telah rusak. Contohnya seperti Clostridium botulinum. Nah, ini adalah beberapa contoh dari bakteri patogen atau bakteri yang merugikan yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Contohnya penyakit tetanus, pneumonia, TBC, lepra, raja singa, pes, tipes, disentri, sifilis, dan kolera. Itu merupakan beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri.
Selain itu tadi, ada beberapa contoh lagi mengenai bakteri yang merugikan yang menyebabkan penyakit seperti antraks pada sapi, kerbau, domba, dan manusia yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Kemudian ada brucellosis yang menyerang sapi yang disebabkan oleh bakteri Brucella. Kemudian ada bengkok rahang menyerang sapi yang disebabkan oleh bakteri Actinomyces bovis. Selain pada hewan, bakteri juga menyerang pada tumbuhan. Contohnya adalah kanker batang jeruk yang disebabkan oleh Xanthomonas citri. Kemudian ada kanker batang kopi yang disebabkan oleh bakteri Agrobacterus tumefaciens. Dan busuk pada daun labu yang disebabkan oleh bakteri Erwina tracheiphylla. Adapun bakteri yang bersifat perusak yaitu berasal dari beberapa jenis bakteri, contohnya adalah Pseudomonas cocovenenans yaitu sebagai racun asam bongkrek. Kemudian ada Clostridium botulinum, itu juga bersifat racun, dan Leuconostoc mesenteroides yaitu lendir pada makanan, dan Salmonella enteritidis yaitu racun pada makanan. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Menakutkan, bukan? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.